دلنا به طول المدى نصرا على Secara bahasa, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah menjadi istimewa karena pembuka kitab suci Al-Quran, atau yang juga disebut Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah. Surat ini merupakan surat terbaik dari 114 surah dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah memiliki 139 huruf dan 25 kata. Dan berikut adalah isi dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan berikut beberapa keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Menjadi syarat sahnya sholat. Sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah atau pembuka Al-Quran, maka sholatnya tidak sah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, surah paling agung yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Keagungan surat Al-Fatihah tidak ada bandingannya dengan kitab lain. Surah ini disebut merupakan induk dari segala surah yang ada di dalam Al-Quran. Keagungan surat Al-Fatihah ini disebut dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran yang agung yang diberikan padaku, penyembuh penyakit. Salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan penyakit. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan safar, lalu melewati dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi dan menceritakannya kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah,
Aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu Rasulullah lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku, sebagiannya bersama kalian. Mendapat jaminan dari Allah." Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya." Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, "Hambaku memujiku." Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, "Hambaku memujiku." Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, "Hambaku mengagungkanku," dan mengatakan, "Hambaku pasrah kepadaku." Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, "Di antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta." Saat dia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, "Ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta." Hadis riwayat Muslim. Doa untuk orang mati. Dari Ibnu Umar yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah satu dari kalian ada yang mati, maka janganlah kalian menahannya. Segeralah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah arti dari surat Al-Fatihah, manfaat dan keutamaan-keutamanya. Dan setelah kita membaca surat Al-Fatihah tersebut, semoga kita diberi keberkahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.